Insya Allah baju lagi, bangkit lagi. Gak boleh generalis. Begitu juga Petra MLM bang. Wah udah, berarti lu kesempatan buat dapat bonus ratusan juta hilang. Secara teori yang kita sebut tadi itu, misalnya Anda membayar token listrik melalui GoPay atau OVO, itu semudah membalikkan telapak tangan dan free. Hanya melalui langganan di handphone, di aplikasi, Anda membayar sesuai yang tertulis atau sesuai yang tertera dalam tagihan listrik di rumah atau di kantor. Dalam hitungan menit semuanya sudah selesai, free. Ini bagaimana Yusuf Mansur bisa menyainginya? Insya Allah baju lagi, bangkit lagi. Gak boleh generalis. Begitu juga Petra MLM bang. Wah udah, berarti lu kesempatan buat dapat bonus ratusan juta hilang. Dengerin dulu. Nih ada toko buku nih, bos. Ini suka saya contohin. Toko buku, apapun namanya. Kita nggak usah nyebut, jangan nyebut Gramedia nih. Kita jangan sampai nyebut. Ya jangan sampai nyebut, jangan nyebut Gunung Agung, jangan nyebut Wali Songo. Pokoknya ada toko buku, gitu ya. Oke, terus biasa nih, lihat nih Bas, mari. Oke, Anda beli buku nih, ya kan? Ini Anda beli buku nih, deng. Pertanyaannya, Anda pembeli atau owner toko buku? Pembeli. Namanya pembeli dikasih bonus 10 dia 10, bonus 20 dia 20, bukan owner kok. Oke. Nah, ketika beli, bagus nih buku ini. Bas gini aja nih, coba ke sini. Oke. Bonus nih. Bagus bukunya. Oke, beli buku bagus. Kemudian dia referensiin ke teman yang lain. Referensi ke teman yang lain. Temennya jalan beli buku. Pertanyaannya, dapat apakah si A dari toko buku atas referensi dia kepada si B? Nggak dapat apa-apa. Kabar pun nggak ada. Kali dikabarin, A makasih ya, B udah beli buku katanya direkomendasi sama si A. Nah, inilah namanya jual konvensional. Bukan MLM, konvensional. Ketika si B ke si C, C ke si D, D ke si E, kemudian transaksi ada 1000 buku di sini. Yang tidak tahu nih si A tidak tahu. Terjadilah 1000 transaksi, 1000 orang beli buku. Bahkan 1000 orang ini sepanjang tahun menjadi new buyer. Oke. Menjadi pembeli baru buat si toko buku ini. Adakah laporannya buat si A? Nggak ada. Tidak ada laporan buat si A. Itulah konvensional. Ini rugi. Tapi lihat multi level. Si A rekomendasi kepada si B. B, beli ini aja yang bagus. Si B beli. Bagus kan? Nah, ketika si B beli, sistem nanya, A, kamu siapa? Oh, saya sponsornya si Fulan. Nah, si Fulan dapat, terus dapat. Sehingga si A ini ketika dia meng-closing si B kemudian bisa membawa ini orang, itu multi level. Nah, ini semua ada syaratnya untuk menjadi multi level yang halal, yang syariah. Kita Petren insya Allah dengan nama-nama besar seperti Ustadz Syafi'i Antonio, ya, Ustadz Irfan Shauki Bek, ini dua-duanya profesor. Itu secara bisnis, usaha-usaha Yusuf Mansur itu tidak mungkin akan sukses. Artinya secara teori, apapun yang digagas oleh Yusuf Mansur itu pasti bangkrut, karena dia menabrak hukum-hukum ekonomi bisnis. Di dalam berbisnis, seseorang itu harus mematuhi apa yang disebut dengan rumus ekonomi, yaitu efisien, efektif, dan ekonomis. Kalau satu dari tiga ini atau dua dan ketiga-tiganya dilanggar, maka sebuah produk tidak akan mampu mempunyai daya saing. Yusuf Mansur dalam usahanya Petren itu senantiasa berkhayal, bercerita, berbual bahwa Petrennya sukses dan beruntung. Karena secara kasat mata,
saingan-saingannya seperti OVO, Dana, GoPay itu terus melaju. Secara produksi, Yusuf Mansur itu kos produksinya tinggi. Orang harus membayar terlebih dahulu dengan jumlah bisa 300 ribuan dan lebih. Nanti kalau dikalikan 100 ribuan, 100 ribu orang, bahkan katanya sampai membernya jutaan orang, maka dapat dibayangkan berapa Yusuf Mansur sudah meraup keuntungan. Secara teori yang kita sebut tadi itu, misalnya Anda membayar token listrik melalui GoPay atau OVO, itu semudah membalikkan telapak tangan dan free. Hanya melalui langganan di handphone, di aplikasi, Anda membayar sesuai yang tertulis atau sesuai yang tertera dalam tagihan listrik di rumah atau di kantor. Dalam hitungan menit, semuanya sudah selesai. Free. Ini bagaimana Yusuf Mansur bisa menyainginya? Di Paytrend itu orang bayar. Kalau bayar, pasti akan terjadi sesuatu. Kos produksinya pasti tinggi. Kalau kos produksi tinggi, tidak mempunyai daya saing. Nilai ekonomisnya dilanggar. Kalau ini yang terjadi, maka sebuah usaha pasti akan bangkrut. Tidak terkecuali usaha yang dirintis oleh Yusuf Mansur yang bernama Paytrend. Tapi Yusuf Mansur tidak mau mengakui fakta ini. Dia terus berbual, membuat narasi-narasi yang menyesatkan, menebar buzzer, memberikan ancaman kepada orang-orang yang mencoba menggugat, mengkritik, dan meluruskan kekeliruannya.